Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kali ini Radio Jurig memiliki cerita yang berjudul Hantu Sate Pikul. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Malam itu hujan turun lagi. Memang bisa dikatakan belakangan ini hujan sering terjadi. Namaku inisial Dapa. Malam itu jam 10, aku sedang melakukan perjalanan dari tempatku, yaitu tempatku bekerja menuju Jakarta untuk mengunjungi rumah nenekku. Aku sengaja pergi pada malam hari untuk menghindari padatnya kota Jakarta di siang hari. Orang tuaku dan adikku sudah terlebih dahulu pergi ke Jakarta. Karena aku masih ada pekerjaan yang harus aku selesaikan, akhirnya aku pergi sendiri menggunakan bus kota. Pada malam itu keadaan bus sangat ramai sekali oleh penumpang. Untung saja aku masih mendapatkan tempat duduk. Aku duduk di dekat kaca bis dan di sebelahku adalah seorang pemuda yang kelihatannya sedang murung. Pemuda itu mengenakan topi dan juga sesuatu yang mirip dengan cincin, namun terpasang di semua jarinya. Pemuda itu hanya menganggukkan kepalanya ketika aku bilang permisi. Aku merasa ada yang aneh dengan pemuda ini. Jujur saja, jika dibilang aku takut, ya aku memang takut. Karena aku belum pernah melihat orang aneh seperti ini. Namun aku coba singkirkan perasaan takutku agar perjalananku terasa nyaman. Sepanjang perjalanan aku mendengarkan MP3ku yang kuputer melalui headset agar tidak mengganggu penumpang yang lain. Namun tiba-tiba aku pun tertidur, dan ketika bangun kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Wajar jika perjalananku memakan banyak waktu karena jarak tempat kerjaku ke Jakarta memang cukup jauh. Namun ketika kulihat sekeliling bus, ternyata bus sudah sangat sepi, termasuk orang yang berada di sebelahku tadi kini sudah tidak ada. Yang kulihat hanya supir dan keneknya. Akhirnya aku pun mendekati mereka berdua. "Bang, ini penumpang pada kemana?" tanyaku penasaran pada keneknya. "Pakai nanya ya, pada turunlah," jawab kenek itu judes. "Pada turun di mana emang bang? Kok langsung sepi begini?" tanyaku. "Kepo banget sih loh dek." "Ya pada turun di tempatnya masing-masing lah," sahutnya. "Kepo mah yang buat ngebajak sawah bang," ucapku. Somplak itu mah kebo," ucapnya sangat sewot. Setelah itu aku kembali duduk di tempatku, dan tak lama aku sampai di tempat tujuanku. Setelah aku turun dari bus, aku melihat ke dalam bus itu melalui jendela bus, yang ternyata kulihat banyak orang yang berada di dalam bus itu. Aku seketika terkejut, karena selama tadi aku di dalam bus, keadaan bus itu sangat sepi dan tidak ada penumpang. Dalam bus itu kecuali aku, kenek, dan supir itu. Sementara sudahlah kusingkirkan pikiran aneh yang
dapat membuatku takut. Kulihat jam tanganku sekarang sudah jam 12 malam dan perutku ternyata sudah kelaparan. Aku memilih untuk berjalan kaki ke rumah nenekku karena jaraknya cukup dekat dengan tempatku turun dari bus tadi. Pada saat perjalananku hampir sampai ke rumah nenekku, aku melihat seseorang tukang sate pikul yang berjalan ke arahku dan membunyikan kentungannya untuk menandakan bahwa dia sedang berjualan sate. Memang terlihat samar begitu karena penerangan di sana sangat minim. Namun aku mengenali perawakannya. Dia persis dan memang mirip dengan orang yang duduk di sebelahku pada saat aku di bus tadi. Karena penasaran dan perutku memang sudah lapar, aku pun memanggilnya. Pada saat dia mendekat, aku langsung memesan 10 tusuk sate memakai lontong. Maklumlah, karena ini sate pikul, jadi memang satenya sedikit lebih kecil. Pada saat dia mempersiapkan satenya, aku pun memperhatikannya. Dia memang orang yang duduk di sebelahku. Pada saat di bus tadi, dia mengenakan topi yang sama dan jam tangan yang sama. Sama seperti tadi, dia selalu saja menunduk dan tidak pernah menatap kepadaku. Rasa takutku sudah hampir mencapai puncaknya. Aku ingin lari, namun sudah terlambat. Aku tidak enak jika harus membatalkan pesananku. Namun ketika aku melihat apa yang sedang dipersiapkannya, itu bukanlah daging ayam, melainkan jarinya sendiri. Dia membakar dan memotong-motong jarinya sendiri. Seketika aku pun berteriak sehingga dia menatap ke arahku. Wajahnya tampak hangus dan menghitam. Lalu dia menyeringai kepalaku. Tanpa basa-basi lagi, aku langsung berlari ke rumah nenekku dengan sisa tenaga yang kukumpulkan. Untung saja aku segera sampai ke rumah nenekku. Setelah masuk ke rumah nenekku, ternyata semua orang telah menungguku. Aku pun menceritakan semua kejadian aneh yang kualami tadi, dan mereka semua nampak heran karena setahu mereka tidak ada bus yang berhenti di tempat aku turun. Karena memang bus tidak boleh melewati jalur itu. Mereka juga bilang sudah mencoba menghubungiku untuk bisa mengetahui di mana posisiku agar dapat mereka bisa menjemput. Namun tidak ada balasan dariku, dan ternyata aku baru sadar sendiri tadi handphoneku tidak ada sinyal. Dan aku ingat aku masih menyimpan karcis dari bus tadi. Namun pada saat kulihat kembali dan kutunjukkan kepada semuanya, ternyata karcis itu berubah menjadi daun. Keesokan harinya aku membaca koran dan mendapatkan berita tentang bus yang terguling dan membentur pohon semalam pada jam 8 malam di jalan yang sama pada saat aku turun semalam. Dikabarkan semua penumpang dalam bus itu tidak ada yang selamat kecuali supir dan keneknya. Bus itu terguling dikarenakan jalanan yang licin dan sopir yang mengantuk, sehingga tidak bisa mengemudikan bus secara benar. Sekarang aku mengerti kenapa semalam aku mengalami kejadian seperti itu. Tapi yang masih belum aku mengerti, kenapa aku bertemu hantu tukang sate pikul itu. Apakah orang yang duduk di sebelahku
di bus adalah tukang sate pikul? Aku pun masih menyimpan pertanyaan itu sampai sekarang. Dan hatiku selalu bertanya-tanya tentang tukang sate pikul itu. Tapi entahlah, sudahlah, mungkin itu hanya ilusi kami saja. Selesai. Cerita radio Jurik yang memiliki judul Hantu Sate Pikul. Terima kasih buat teman radio Jurik semuanya yang sudah mengikuti cerita radio Jurik. Alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih, agar bisa mengikuti cerita-cerita radio Jurik yang lebih seru dan lebih seram lagi. Buat teman radio Jurik semuanya, kami mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.